Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kita yakin dan percaya tuntunan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai hidup kita. Kembali pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam edisi hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 berdasarkan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Nas yang akan menjadi dasar renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-46 di bawah judul perikop kutuk. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak Syurgawi, Bapak yang penuh kasih di dalam hidup kami. Terima kasih atas tuntunan, atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami hari ini, sehingga kami dapat melakukan segala pekerjaan, aktivitas, dan rutinitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih atas berkat, terima kasih atas perlindungan, terima kasih atas semua kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sabda-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami, hikmat dan pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mampu kami lakukan, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus mampukan kami supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yaitu kutuk dan pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengantar untuk kita masuk dalam perenungan malam kita pada malam hari ini, bahwa kitab Imamat dalam bahasa Ibrani-nya yaitu disebut dengan Wayikra, ya, yang artinya ia memanggil, ya. Tokoh utama yang ada di dalam kitab Imamat ini adalah Musa dan juga Harun, ya. Tema inti dari kitab Imamat ini adalah dapat diungkapkan melalui istilah kodesi atau kekudusan dan kadosi yang kudus, ya. Jadi kitab Imamat ini yang sering berhubungan dengan hidup kekudusan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita mengetahui bahwa tokoh yang bernama Musa adalah orang yang dipakai oleh Allah, ya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tidak hanya itu saja, Musa juga adalah orang yang menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Musa adalah seorang pemimpin. Tidak hanya seorang pemimpin saja, tetapi dia juga memperlakukan seluruh hukum Tuhan itu dalam kehidupannya, baik di dalam kehidupannya bermasyarakat, baik maupun dalam kehidupan spiritualnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya menerapkan itu kepada pendengar saja, tetapi dia juga menerapkan itu pada dirinya sendiri. Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan aturan-aturan yang tertulis dalam hukum Tuhan yang disampaikan oleh Musa, ada 2 konsekuensi yang harus diterima oleh bangsa Israel pada saat itu, ya. Yang pertama, jika hukum Tuhan itu dipatuhi dan dilakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari, maka mereka akan menerima berkat dari Tuhan. Kemudian jika mereka juga melakukan hukum Tuhan itu, maka mereka juga akan menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dapat kita lihat pada Imamat pasal 26 ayat yang ke-25, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Kemudian konsekuensi yang kedua, jika mereka, ya,
tidak taat kepada hukum Tuhan atau perintah Tuhan, memberontak terhadap Allah, ya, bangsa Israel akan menerima hukuman dari Allah atau yang disebut dengan kutuk. Apa saja yang mereka perbuat tidak akan berhasil. Bahkan jika mereka melakukan sesuatu apapun, maka itu tidak akan sukses. Ya, maka musuh akan berdatangan, keadaan-keadaan sulit pun juga akan dialami jika mereka tidak melakukan hukum Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari uraian di atas ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, bahwa Allah itu menghendaki kita supaya kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita juga diminta supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian yang kedua, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan berkat, bukan kecelakaan, ya. Dan juga latihlah diri kita untuk setia pada perkara-perkara rohani, agar Tuhan membuat kita, ya, berjalan tegak dan hidup dalam kasih Allah. Yang selanjutnya, ya, latihlah diri kita untuk berkata jujur dalam hidup, dalam ketaatan. Kemudian dari sini kita juga melihat bahwa kesetiaan kita untuk menjadi pengikut Tuhan itu bukan satu hal yang mudah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan kutuk itu bukan untuk membinasakan, melainkan agar terjadi pertobatan sebelum kutuk yang lebih berat dijatuhkan kepada kita. Tujuan penghukuman ialah supaya terjadi pertobatan. Maka kalau mereka bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan keadaan mereka. Kutuk supaya mereka menjadi taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau bertobat kepada Tuhan, artinya kita mendapatkan suatu pemulihan, artinya kita sudah menjadi bagian Tuhan, kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang membawa kami supaya kami hidup ini boleh menjadi berkat. Hidup kami senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan kami yakin dan percaya akan memberikan kami berkat, kesehatan dan juga keselamatan hanya kami dapatkan daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, yang memberikan kami pertolongan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau jadikan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bentuklah kami seperti bejana Tuhan Yesus Kristus. Sentuhlah hati dan pikiran kami, bentuklah hati kami supaya kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak yang berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun saja berada. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi tidur malam kami, menjauhkan kami dari kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus bekerja, menjaga, melindungi kami sepanjang kami tidur. Dan biarlah Tuhan membangunkan kami besok pagi dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.